Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Saya pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan renungan singkat buat kita semuanya yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Inilah pesan Paulus kepada jemaah yang ada di Tesalonika supaya mereka itu tetap berdoa. Nah, mengapa kita harus tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah karena doa itu adalah merupakan napas hidup orang percaya. Jadi kalau seseorang itu berhenti untuk bernafas, saudara, ya, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan seterusnya, saya percaya seseorang itu pasti akan mati, saudara. Dia tidak akan kuat. Nah, demikian juga dengan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berhenti berdoa, karena salah satunya nafas kerohanian kita itu adalah berdoa, maka kerohanian kita itu pasti akan bermasalah. Kerohanian kita akan mati, Bapak Ibu Saudara, tidak mengalami pertumbuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ya, firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, tetaplah berdoa. Supaya apa? Supaya kerohanian kita itu tetap hidup. Supaya kerohanian kita itu tetap bertumbuh dengan baik sampai akhirnya nanti dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tetaplah berdoa kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus dan terus berdoa kepada Tuhan, maka berkat Tuhan pasti akan menaungi kehidupan kita. Pertolongan Tuhan pasti akan menghampiri kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tentu saudara ya mengharapkan supaya engkau semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Tetaplah berdoa. Yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara? Yang kedua adalah karena doa adalah sebuah proteksi, ya, sebuah proteksi, sebuah pagar, sebuah benteng atau sebuah perlindungan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa untuk seseorang, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, entah itu orang tua, maka kita sedang memproteksi mereka. Kita sedang memagari mereka dari segala siasat iblis, dari segala perkara-perkara jahat, supaya jangan sampai ya pekerjaan setan itu, segala perkara jahat itu ya mengganggu kehidupan mereka semuanya. Untuk itu kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa juga untuk usaha pekerjaan saudara, maka kita sedang memproteksi usaha saudara itu. Kita sedang memproteksi pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Sehingga tetap terjaga dengan baik, tetap terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Percayalah, semakin banyak kita berdoa kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu semakin berkuasa atas kehidupan kita. Biarlah melalui renungan singkat pada saat ini boleh menjadi berkah bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.